Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketemu lagi dengan kami dari channel Rizky Muhtadin. Saudaraku, kami minta dukungan Anda bagi yang baru menemukan channel ini untuk menekan subscribe, like, dan tanda lonceng. Terima kasih atas dukungan Anda, semoga semuanya dimudahkan, semua urusannya ditambah dan diluaskan rezekinya, diberikan kesehatan lahir dan batin, kemudian diberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku, pada kesempatan kali ini kita informasikan terkait dengan sejumlah tokoh-tokoh di negeri ini yang masih viral di berbagai platform media sosial. Di antaranya adalah Bapak Kapolri yang sekarang masih menjadi bahan perbincangan karena mendapatkan tekanan agar dia bersedia merubah posisi Polri tidak di bawah Presiden langsung. Di antaranya disampaikan oleh Bapak Gatot, dan ada pembicaraan terkait dengan audit harta kekayaan dari Bapak Luhut Binsar Panjaitan yang dilakukan oleh Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Bapak Purbaya mendapatkan dukungan dari Menhan Bapak Safri, juga oleh Bapak Gatot, dan sejumlah isu, sejumlah persoalan di negeri ini yang layak untuk Anda simak. Dan ada juga isu akan ada reshuffle kabinet, akan ada sejumlah menteri yang akan diganti oleh Bapak Prabowo. Nah, ada yang mempertanyakan apakah Bapak Kapolri juga akan diganti. Nah, kita tunggu saja apa perkembangannya. Langsung saja kita simak sejumlah berita yang harus Anda dengar karena ini sangat menarik berikut ini. Presiden Prabowo Subianto kembali diisukan akan melakukan reshuffle jilid 5. Langkah ini dinilai sebagai upaya strategis Presiden untuk memperkuat kinerja kementerian. Berikut bocoran nama menteri yang terkena reshuffle. 1. Pratikno Menko PMK. 2. Sugiono Menteri Luar Negeri. 3. Sakti Wahyu Trenggono Menteri KKP. 4. Muhammad Kodari Kepala KSP. 5. Meutia Hafid Menkominfo. 6. Natalius Pigai Menteri HAM. 7. Widianti Putri Wardana Menteri Pariwisata. Nah, itu dia bocoran nama-nama yang diisukan bakal terkena reshuffle. Gimana menurut kalian? Ketika hukum mulai tajam ke atas dan keadilan tak lagi bisa dibeli, dua tokoh negara muncul di garis depan perang melawan korupsi. Jaksa Agung Estet Burhanuddin tak lagi sendiri dalam pertempuran panjang ini. Kini Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ikut turun ke gelanggang. Keduanya sepakat koruptor tak cukup hanya dipenjara. Mereka harus dilumpuhkan secara hukum, ekonomi, dan sosial. Di satu sisi Burhanuddin menyiapkan gebrakan hukum tanpa pandang bulu. Di sisi lain Purbaya membuka seluruh data keuangan mencurigakan. Tak ada lagi tempat bersembunyi bagi pencuri uang rakyat. Pesan mereka jelas dan menggema di seluruh negeri. Era koruptor telah berakhir. Silahkan jika bermanfaat follow dan komen agar suara rakyat sampai ke berjuta telinga koruptor. Jenderal Gatot Nurmantio memastikan hasil audit Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa adalah dokumen yang sah, yang dimana kerugian negara nilainya sangat fantastis, yang dilakukan oleh Luhut Panjaitan selama 10 tahun. Hasil audit akan diamankan oleh beberapa jenderal tentara Indonesia. Jenderal Gatot Nurmantio dengan tegas berbicara dengan Presiden Prabowo. Bapak harus cabut peraturan polisi nomor 10 tahun 2025. Jika tidak, para polisi ini bisa menjadi pembangkang ke Bapak Presiden Prabowo. Jangan sampai Bapak mengecewakan rakyat atas pembangkangan Kapolri ini. Rumor yang beredar menyebut Gatot Nurmantio menyimpan kekecewaan besar kepada Luhut Panjaitan. Bukan soal pribadi, melainkan arah kebijakan selama bertahun-tahun. Gatot dikabarkan menegaskan etika seorang jenderal tak boleh menjauh dari kepentingan rakyat. Dalam konteks itu, dorongan Menkeu Purbaya Yudi Sadewa untuk mengaudit dipandang sebagai uji integritas, bukan serangan politik. Jenderal Gatot Nurmantio berpesan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Pak Menteri sudah tidak usah mendengar ancaman-ancaman orang-orang yang sudah mengecewakan rakyat. Saya mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia mendukung penuh kesejahteraan rakyat yang dilakukan oleh Pak Purbaya. Pak Presiden Prabowo mengingatkan kepada seluruh jajaran Kabinet Merah Putih, jangan ikut campur atau ikut serta membantu jika ada pejabat yang tersandung kasus. Hal ini terjadi setelah Luhut Panjaitan meminta bantuan ke rekan-rekan pemerintahan untuk mencegah Purbaya dan Jaksa Agung untuk mengaudit harta kekayaannya. Harta kekayaan yang enggak wajar mencapai triliunan.
Keterlibatan Menhan Syafri Syamsuddin dalam isu audit kekayaan Luhut Binsar Panjaitan memberi pengaruh politik yang tak bisa diabaikan oleh para elit politik. Jika benar berkaitan dengan sikap Luhut terhadap Presiden Prabowo Subianto yang dianggap banyak elit politik tidak sopan terhadapnya, maka audit tak lagi semata soal angka. Ia berubah menjadi alat ukur loyalitas dan etika di lingkaran tertinggi kekuasaan. Jenderal Gatot Nurmantio meminta Presiden Prabowo untuk mencopot Kapolri Listio Sigit karena sudah membangkang atas perintah Presiden Prabowo. Jika tidak dicopot, negara kita diambang ketidakpercayaan masyarakat atas kinerja Presiden Prabowo sebagai kepala negara. Pak Luhut Panjaitan geram sama Pak Purbaya soal permasalahan pembayaran hutang kereta Wuhus. Pasalnya Pak Menku Purbaya nggak mau bayar, tapi Pak Luhut bersikukuh tetap ingin bayar pakai uang APBN. Enggak semua proyek berjalan lancar Pak Purbaya. Jadi wajarlah kalau ada gagalnya. Kejagung RI Burhanuddin dikawal ketat setelah memberikan hasil audit Luhut Panjaitan kepada Presiden Prabowo. Kejagung RI Burhanuddin dikawal ketat oleh polisi militer dan jajaran Kejaksaan RI. Karena menyangkut isu PT Toba yang dimiliki oleh Luhut Panjaitan, keamanan Kejagung diperketat. Hotman Paris mundur dari kuasa hukum Luhut Panjaitan, dikarenakan dilarang oleh Prabowo untuk membela PT Toba yang dimiliki oleh Luhut Panjaitan. Luhut Panjaitan ketar-ketir harus memilih kuasa hukum yang bagus dan kuat. Jika tidak, isu PT Toba karena dibuat bencana Aceh dan Sumatera akan berlanjut di persidangan. Said Didu menilai Prabowo Subianto sebagai presiden pertama yang benar-benar berani menghadapi kekuatan oligarki. Dari 7 presiden yang pernah ada di Indonesia, baru kali ini ada presiden yang berani menyentuh oligarki. Pasti bilang, bapak-bapak itu, wah ternak wowok lo. Bagi saya bukan itu. Baru kali ini. Ada yang berani menyentuh mereka. Ini kemungkinan sawit itu akan sampai 8 juta hektar. Akan diambil, tambang mungkin sampai 6 juta hektar. Diambil semua. Dan kita tahu semua, pemilik itu adalah oligarki, dan di belakangnya adalah Pak Cok dan Parjo berbintang. Dan tokoh-tokoh politik. Artinya saya bilang, Bapak Presiden menyentuh itu adalah mereka akan mengumpulkan dirinya untuk melawan. Dan itu pasti Bapak dilawan dari DPR. Coba bayangkan. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin bertemu Tito Karnavian terkait untuk tidak membela Luhut Panjaitan atas apa yang telah Luhut Panjaitan lakukan. Menurut Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, saya pastikan komitmen Presiden Prabowo untuk berantas korupsi di negeri ini, ada yang melawan saya yang sikat. Kali ini saya benar-benar marah kepada pejabat-pejabat negara ini. Mulai sekarang, jika ada yang bermain-main penyaluran dana uang negara, saya akan bereskan. Tapi rakyat Indonesia harus bersama-sama jagain saya. Saya tidak pernah berniat menyerang siapapun, tetapi kalau hari ini masih main-main dengan uang negara, saya harus meluluh lantahkan sarang-sarang koruptor di negara ini. Mantan Presiden Joko Widodo ikut merespon soal hutang kereta Wuhus. Pasalnya beliau ikut serta dalam mega proyek ini, yang menghabiskan uang negara sampai triliunan. Pak Jokowi merespon, begini Pak Purbaya, pendapatan dari kereta Wuhus kan banyak, buat bayar hutang aja. Kalau enggak mau, bayar hutang dengan APBN. Saudaraku yang dirahmati Allah, kami ingatkan kembali bagi saudaraku yang baru saja menemukan channel ini untuk tidak lupa menekan subscribe, like, dan tanda lonceng pada channel Rizky Muhtadin ini. Terima kasih atas dukungan Anda demi eksistensi dan kebertahanan channel Rizky Muhtadin ini. Kita lanjutkan sejumlah informasinya berikut ini. Ada yang lagi kebakaran jenggot lihat Polri dan Presiden makin solid. Skenario adu domba kalian, Gatot alias gagal total. Ya, kalian yang selama ini berusaha keras meragukan loyalitas Polri terhadap negara dan Presiden. Menghembuskan narasi miring, seolah ada ketidakpatuhan. Tapi, ini faktanya. Di bawah komando Jenderal Listio Sigit Prabowo, Polri justru menunjukkan loyalitas tanpa batas. Bukan cuma bicara, Polri bergerak masif. 1.160 satuan pelayanan gizi sudah beroperasi demi program makan bergizi gratis. Jutaan ton jagung dipanen demi ketahanan pangan Astagita. Saat Presiden ingin reformasi, Kapolri langsung membentuk tim transformasi. Inilah wujud prajurit yang mampu menerjemahkan kehendak politik Presiden. Jadi, ketika ada wacana untuk membenturkan atau bahkan melemahkan Polri dengan memaksanya di bawah kementerian, kalian tahu kan siapa yang untung? Bukan negara, bukan rakyat. Ingat, upaya membenturkan institusi negara itulah pembangkangan yang sesungguhnya. Jangan sampai kalian jadi corong mereka. Banyak yang teriak Polri harus di bawah kementerian atas nama reformasi, tapi mereka lupa baca data. Data Global Corruption Barometer membuktikan politisasi aparat adalah racun bagi kepercayaan publik. Di banyak negara berkembang, ini jadi awal kehancuran.
Menteri itu jabatan politik, lekat dengan agenda sektoral. Menaruh Polri di bawah kementerian sama saja membuka pintu lebar buat intervensi kekuasaan. Negara kepulauan segede ini butuh satu komando yang cepat dan independen. Keamanan itu fungsi dasar negara di bawah presiden, bukan urusan administrasi menteri. Reformasi itu soal integritas dan merit system, bukan cuma geser-geser bagan birokrasi. Jangan sampai kita menggali lubang sendiri. Saatnya rakyat tahu rahasia di balik guncangan pasar modal Indonesia. Luhut Panjaitan, James Riyadi dan Friderika Widyasari Dewi, Ketua OJK. Oleh Kristovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Apa yang sedang terjadi? Pada Selasa, tanggal 3 Februari tahun 2026 pukul 18.15, polisi melakukan pemeriksaan mendadak ke kantor perusahaan sekuritas Sinhan. Kantor ini berada di Gedung Equity Tower, daerah SCBD, Jakarta Selatan. Pemeriksaan ini bukan main-main. Para penyidik dari bagian kejahatan ekonomi khusus datang membawa kotak-kotak besar dan bahkan membawa keluar barang-barang kantor seperti mesin cetak. Mengapa ini terjadi? Karena ada dugaan permainan curang dalam jual beli saham. Permainan ini membuat harga saham naik turun secara tidak wajar. Rakyat kecil yang berinvestasi bisa rugi besar karena ulah segelintir orang yang serakah. Ade Safri Simanjuntak, Kepala Bagian Kejahatan Ekonomi Khusus di Bareskrim, mengonfirmasi bahwa pemeriksaan ini memang benar terjadi. Dia mengatakan ada dua masalah besar. Pertama, permainan harga saham yang tidak jujur. Kedua, ada dugaan pencucian uang kotor. Perusahaan Sinhan ini ternyata menjadi penjamin ketika perusahaan multi makmur Lemindo pertama kali menjual sahamnya ke publik. Ini posisi yang sangat penting dan penuh tanggung jawab. Kenapa ini sangat serius? Beberapa hari sebelumnya, pasar saham Indonesia anjlok sangat parah. Indeks harga saham gabungan turun sampai 8% dalam 2 hari. Ini bukan kejadian biasa. Ini seperti gempa besar yang mengguncang ekonomi negara kita. Polisi sudah menyatakan akan menyelidiki semua kemungkinan kejahatan di balik kejatuhan pasar ini. Beberapa kasus sudah masuk tahap persidangan. Beberapa kasus lain masih dalam penyelidikan aktif. Ade menegaskan polisi akan mengusut semua kasus dengan cara yang profesional, terbuka, dan bisa dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Pertanyaan besar yang harus dijawab. Sekarang muncul pertanyaan penting, apakah ada orang-orang kuat di belakang semua ini? Tentang Luhut Panjaitan dan James Riyadi. Terlepas dari kasus Sinhan Sekuritas atau Multi Makmur Lemindo ini, Luhut Panjaitan dan James Riyadi adalah pemimpin di oligarki Indonesia. Dan James Riyadi dan Friderika Widyasari Dewi, Ketua OJK, satu gerombolan. Jadi dengan jelas kita tahu mereka satu geng, satu gerombolan oligarki Indonesia. Kalau memang ada bukti, harus diungkap terang-terangan. Tentang James Riyadi dan Friderika Widyasari Dewi, Ketua OJK. Semua orang di pasar modal tahu sekali dari zaman dulu Friderika Widyasari Dewi Ketua OJK baru, adalah gerombolannya James Riyadi. Silahkan publik mengorek-ngorek siapa sebenarnya Friderika Widyasari Dewi dan hubungan dengan James Riyadi. Maka ada pertanyaan besar, apakah ada benturan kepentingan? Apakah pengawasan pasar modal berjalan dengan adil dan bersih? Ini pertanyaan yang harus dijawab demi kepentingan rakyat Indonesia. Rakyat berhak tahu siapa yang bermain di belakang layar. Rakyat berhak tahu apakah uang mereka digoreng oleh segelintir orang yang rakus. Firman Tuhan berbicara kepada kita. 1. Amsal 11 ayat I1, neraca curang adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi batu timbangan yang tepat dikenannya. Tuhan membenci ketidakjujuran dalam urusan ekonomi. Setiap manipulasi harga, setiap permainan curang, adalah dosa di mata Tuhan. 2. Amsal 28 ayat 8, siapa memperbanyak hartanya dengan riba dan bunga uang yang berlebihan, mengumpulkannya untuk orang yang mengasihani si lemah. Kekayaan yang didapat dengan cara merugikan orang lain pada akhirnya akan berpindah kepada mereka yang berbelas kasihan kepada orang miskin. Saudaraku yang dirahmati Allah, demikianlah sejumlah informasi yang kita bisa sampaikan. Semoga ada manfaat hikmah dan bisa menghibur kalian semuanya. Terima kasih, salam persaudaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!